Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, pemilihan umum pemilu 2024 menjadi puncak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Karena menurut Hasto, pemilu 2024 yang didambakan menjadi pesta demokrasi berubah menjadi ajang nepotisme besar-besaran dari Jokowi. Bagaimana pemilu 2024 khususnya Pilpres yang didambakan menjadi legasi dari Presiden Jokowi tapi ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari Presiden, katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 12 April tahun 2024. Hasto juga menyebut, nepotisme yang dipertontonkan Jokowi dengan melanggengkan putra sulungnya melanggeng sebagai calon wakil presiden, cawapres, adalah upaya memperpanjang kekuasaan. Sebab itu juga, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri masih belum bertemu dengan Jokowi meskipun dalam momentum Lebaran. Hasto mengatakan, anak ranting PDIP menginginkan Megawati bertemu dengan kalangan bawah PDIP terlebih dahulu. Biar bertemu dengan anak ranting dulu karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri, imbuh dia. Hasto juga menyinggung rencana pertemuan Megawati dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden pemenang pemilu, Prabowo Subianto. Ia menyebut pertemuan dua tokoh politik senior itu akan terlaksana setelah sidang sengketa Pilpres 2024 selesai baik permohonan di Mahkamah Konstitusi maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana Ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui Mahkamah Konstitusi. Ada juga sidang terkait dengan PT-UN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan, tandasnya. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sebab, Yusril menilai petitum yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum. Kami berkeyakinan MK akan menolak seluruh permohonan kedua pemohon, kata Yusril dalam keterangannya, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Yusril juga mengaku optimis MK akan mengesahkan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Di mana, kata dia, Prabowo Gibran memperoleh suara terbanyak. Sebagai tindak lanjutnya, MK akan menetapkan Prabowo Gibran adalah peraih suara terbanyak atau pemenang dalam Pilpres 2024, ungkap dia. Menurutnya, MK akan memiliki pandangan yang sama dengan tim pembela Prabowo Gibran. Dia mengaku optimis tidak akan ada pemungutan suara ulang (PSU) tanpa Gibran. Lebih lanjut, Yusril menuturkan saat ini pihaknya tengah memfinalisasi kesimpulan dari dua perkara yang ada di MK. Yusril menyebut kesimpulan itu ditandatangani oleh seluruh anggota tim pembela Prabowo Gibran. Kesimpulan akan diserahkan pada hari Selasa tanggal 16 April ke Panitera Mahkamah Konstitusi untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tuturnya.